Ya, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Abdul Manan. Pak Manan, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Pak Manan, informasi terakhir mungkin yang juga diterima oleh Aji, seperti apa, sebanyak apa sebetulnya penularan yang terjadi di antara jurnalis termasuk yang saat ini dibicarakan di Surabaya? Ya, ini kasus terakhir ini kan memang Surabaya yang kita mendengar laporan soal pekerja media yang dinyatakan positif COVID ya, yang di RRI dan di TVRI. Tapi sebenarnya di beberapa kota lain kita juga mendengar laporan itu, misalnya di Makassar juga ada yang positif, terus yang kalau yang di Bali kan yang meninggal tanggal 1 Juli kemarin ya. Itu. Jadi memang kasus yang di Surabaya ini mungkin sangat spesial karena dari segi jumlah cukup sangat besar. banyak dan makanya bisa menjadi kalau disebut klaster sendiri ini bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Dan menurut saya ini memang sudah kita hanya soal waktu saja sebenarnya ini akan terjadi karena karena kebijakan pemerintah sendiri kan melonggarkan pembatasan itu pada saat sebenarnya infeksi masih tinggi, itu meningkatkan risiko positif COVID itu jadi sangat besar, terutama bagi wartawan. Karena wartawan ini kan sebenarnya kalau di awal-awal krisis kan kita bisa misalnya Aji bikin protokol misalnya waktu itu supaya memprioritaskan untuk bekerja dari rumah. Tapi begitu pemerintah melonggarkan bisnis, membolehkan PNS masuk, pegawai swasta masuk, wartawan memang jadi seperti tidak terelakkan harus juga untuk kembali seperti beraktivitas seperti biasa, dan itu meningkatkan risiko yang sangat tinggi buat wartawan. Dan saya kira Surabaya ini menjadi salah satu bukti yang tidak sulit dibantah. Oke, Pak Manan, terinfeksinya puluhan pekerja media di Surabaya secara gamblang membuktikan begitu bahwa jurnalis nih kita merupakan profesi yang rentan terinfeksi COVID-19, apalagi kita masih meliput keadaan pandemi, kita masih teman-teman di lapangan masih harus berdekatan, harus berinteraksi dengan para narasumber, para prominent untuk mendapatkan informasi berita. Kemudian apa yang didorong, apa yang diusahakan oleh Aji untuk atau agar kemudian Dewan Pers termasuk pemerintah bisa melindungi pekerja media dari kondisi saat ini? Ya, memang kalau ekspektasi terbesar kami sebagai organisasi wartawan kan sebenarnya situasi sekarang ini tidak cukup memadai untuk memulai new normal sebenarnya ya. Karena infeksinya masih tinggi, pengujiannya masih rendah, sehingga sebenarnya kita tidak terlalu tahu pasti sebenarnya seberapa banyak kasusnya. Tapi ya pemerintah sudah membuat kebijakan, melonggarkan kebijakan, dan kita jadi tidak punya wartawan-wartawan dan media ini seperti tidak punya pilihan kan. Karena begitu kantor buka, terutama PNS ini dan pejabat-pejabat ini kembali bekerja, di mana kita tahu bahwa pejabat ini salah satu sumber informasi yang dominan di media kita, sehingga kita jadi tidak punya pilihan untuk selain harus ikut new normal gitu, walaupun sebenarnya kita merasa ini belum cukup. Jadi sebenarnya kita ekspektasi terbesar kita sebenarnya ya pemerintah harusnya tidak terlalu jangan terburu-buru membuka keran kehidupan ini terutama bisnis itu seolah-olah seperti normal gitu. Karena situasinya masih sangat tidak menentu seperti ini, dan kalaupun mau melakukannya dilakukan secara bertahap dan diikuti dengan langkah lain, pengujian yang diperbanyak, dan begitu pemerintah punya pemetaan mana yang daerah yang rawan. Tapi kan sepertinya pemerintah memilih jalannya sendiri, dan
terutama di Jawa Timur ini saya juga dapat masukan dari teman-teman di AJI Surabaya bahwa mungkin ada ini apa, ya kita memang sebagai organisasi mungkin lebih banyak melihat ke dalam ya, bahwa kita melihat bagaimana wartawan sendiri menerapkan protokol kesehatan. Ya, menurut saya kita juga menyadari bahwa teman-teman ini entah dengan motif yang berbeda-beda, karena alasan yang berbeda-beda, misalnya banyak turun ke lapangan dan banyak tidak menerapkan protokol kesehatan itu. Yang paling dasar misalnya physical distancing. Nah, ini menurut saya juga salah satu masalah tersendiri ya. Dan tapi yang kedua yang saya kira harusnya bisa disumbang oleh pemerintah itu adalah pemerintah dengan situasi sekarang, apalagi Surabaya yang angka infeksinya tinggi dan sekarang malah tertinggi yang seluruh Indonesia. Ya. Harusnya mengetahui situasi seperti itu, harusnya diikuti dengan tindakan preventif, misalnya meminimalisir kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang kerumunan, termasuk mengundang wartawan secara langsung. Dan saya kira ini kritik yang terpenting untuk para pejabat di Jawa Timur ini, karena kalau ingin menyampaikan informasi kepada publik, tidak harus langsung mendatangkan wartawan melalui jumpa pers secara langsung. Cara-cara yang sebelumnya sudah dilakukan dengan online itu masih bisa dilakukan dan tidak lebih buruk juga hasilnya, supaya informasi itu sampai kepada publik, daripada misalnya melakukan konferensi pers secara langsung. Itu menimbulkan resiko yang lebih besar, bukan hanya kepada publik tapi juga kepada wartawan. Oke. Ini yang sangat kita sesalkan sebenarnya. Ya, tapi tradisi konvensional narsis pejabat ini masih dilakukan begitu ya, padahal katanya kita sekarang adaptasi kebiasaan baru. Tapi sayangnya nih Pak Manan, tadi kalau Bapak bilang harusnya bisa konferensi pers lewat Zoom, harusnya tidak mengundang wartawan dan segala macamnya, dan tidak melakukan new normal ini secara terburu-buru. Tapi sayangnya udah kejadian nih new normal sekarang, pemerintah sudah menerapkan itu. Nah, tapi udah ada protokol kesehatannya. Nah, jika sudah ada protokol kesehatan khususnya untuk jurnalis, tapi fakta di lapangan, misalnya ternyata ada sebagian yang tidak mematuhi protokol itu, atau justru mungkin instansinya yang membiarkan ada kerumunan itu, apakah nanti harus ada sanksinya? Ya, ini memang agak sulit juga kita misalnya meminta supaya ada sanksi kepada pejabat misalnya yang menggelar jumpa pers di saat seperti sekarang ini. Sama kecuali misalnya ada undang-undang yang mengaturnya, tapi sebenarnya tindakan-tindakan seperti itu kan membahayakan kepentingan umum ya. Harusnya bisa sih dicari pasalnya di KUHP pidana ini. Jadi supaya ini mendorong para pejabat, selain tentu saja kesadaran para wartawannya, supaya untuk benar-benar selektif untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara off-air. Bukan tidak boleh. Kalau di AJI sendiri ketika menyusun protokol itu, kita menyadari bahwa kita tidak mungkin sepenuhnya shifting ke online. Iya, kita menyadari itu. Nah, tapi kalaupun itu mau dilakukan, harus benar-benar memastikan protokol kesehatan itu dilakukan. Jadi kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, maksudnya kita kegiatan itu tidak bisa membuat para pesertanya itu mengikuti protokol, sebaiknya jangan dilakukan. Oke. Nah, jadi kepatuhan inilah yang sebenarnya konsistensi kepada protokol inilah yang harus dimiliki oleh para pejabat. Dan tentu saja juga buat wartawan ya. Oke. Tapi kalau tanggung jawab, misalnya tanggung jawab dari perusahaan, kita lihat di Surabaya sendiri, RRI bahkan ada lebih dari 50 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Apakah artinya perusahaan media yang memang mau tidak mau harus mempekerjakan teman-teman jurnalis di lapangan, ini harus memberikan tanggung jawab seperti hak untuk melakukan tes swab yang dibayarkan oleh perusahaan dan segala macamnya. Harus seperti itu tidak, Pak Manan? Ya, menurut saya itu bagian yang harusnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab pertama perusahaan itu kan adalah mengedukasi pekerjanya untuk lebih sadar bahaya COVID. Yang kedua adalah menyediakan fasilitas alat pelindungan diri
masker dan sampai hand sanitizer itu. Yang ketiga menurut saya selain ini membuat disinfeksi secara rutin di kantornya adalah mengadakan tes swab untuk karyawannya. Dan menurut saya untuk kasus yang RRI ini menurut saya juga ada kontribusi dari lembaganya sendiri yang tidak terbuka ya. Yang saya kira ini juga kritik kepada habit pejabat pemerintah juga. Kan kalau kita baca dari penjelasan dari orang RRI itu kan kenapa tidak disampaikan secara terbuka soal bahwa ada yang positif. Dan menurut saya alasan yang disampaikan itu mirip sebenarnya yang disampaikan oleh pemerintah pada awal-awal. Ketika wabah ini mulai menjaga privasi, jadi misalnya supaya dia tidak dikucilkan. Menurut saya itu alasan yang sangat naif di saat pandemi seperti ini. Karena kalau misalnya dia tidak terbuka, hanya membahayakan dia saja, tentu saja itu bisa dimengerti. Tapi ketidakterbukaan orang-orang RRI ini itu membahayakan bukan hanya pekerja yang bersangkutan, tapi semua pekerja RRI dan juga mungkin masyarakat umum yang berinteraksi dengan pekerja orang-orang RRI ini. Menurut saya ini asumsi yang pola pikir yang harus didobrak misalnya di kalangan termasuk di perusahaan media saya kira ya. Kalau ada yang terversi, kewajiban pertama dia harus menyampaikan kepada terutama lingkungannya lah ya. Supaya orang tahu bahwa ada yang positif dan dia tahu apa yang harus dilakukan gitu. Karena begitu sikap tertutup itu membuat dia jadi tidak awas. Kalau kita misalnya kalau dia RRI itu kalau sudah diberitahu ada yang positif, pasti kan yang lain akan berusaha untuk misalnya setidaknya menjaga jarak betul dengan orang itu dan meminta dia supaya jangan masuk kantor misalnya dan mengurangi kontak. Dan menurut saya ini salah satu yang salah dari RRI ini yang menurut saya yang berkontribusi bagi banyak yang positif kemungkinan karena itu itulah yang menurut saya kenapa sikap tertutup dari orang-orang RRI dan saya kira ini harusnya jadi catatan buat para pejabat di media yang lainnya supaya jangan mempertahankan sikap ketertutupan itu karena sikap itu membahayakan orang banyak begitu ya. Iya dan juga pastinya pola pikir bahwa kita semua adalah carrier juga harus tetap ditanamkan begitu ya. Jadi kita juga punya protokol kesehatan dari diri kita untuk orang lain dan orang lain untuk kita sendiri. Karena pekerja media juga bukan berarti kebal terhadap virus corona ya. Pak Abdul Manan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected, Ketua Aliansi Jurnalis Independen.